Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kandang. Perkenalkan, nama saya Zigra Frido dengan NPM 2014 14 10 37, kelas PTKA. Baik, pada kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi tentang video part 2 dari interior ambing yang membahas tentang sel epitel, sitologi, sistem vaskuler, dan sistem syaraf. Sebelum menjadi alveolus, terdapat alveoli. Alveoli adalah suatu struktur berbentuk bulat berongga yang tersusun dari satu lapisan sel epitel, jaringan pembuluh darah kapiler, pembuluh limfe, jaringan otot polos mioepitel. Sel-sel epitel yang melapisi permukaan bagian dalam alveoli berfungsi mengambil nutrien dari darah dan mentransfernya menjadi susu, kemudian melepaskannya ke dalam rongga lumen masing-masing alveolus. Di samping itu, pembuluh kapiler akan mengambil sisa-sisa metabolisme dari sel alveolus. Setiap alveolus juga dibungkus oleh jaringan sel mioepitel. Pada saat pemarahan, jaringan otot polos mioepitelium berkontraksi sebagai respon adanya hormon oksitosin, sehingga susu keluar dari lumen alveolus ke saluran susu dan selanjutnya ke kantong kelenjar dan kantong puting pada periode laktasi alveoli tumbuh sempurna. Dan sejumlah 150-225 alveoli membentuk lobulus. Dan lobulus berkumpul menjadi satu bungkus oleh jaringan ikat yang membentuk lobus. Lobus ini dapat dilihat oleh mata telanjang. Fase perkembangan ini disebut perkembangan lobulu alveolar. Selanjutnya ada sistem pembuluh darah. Darah segar yang mengandung oksigen mengalir dari jantung melalui aorta dan melalui suatu rangkaian pembuluh arteri darah dibawa ke ambing dari dua buah arteri pudenda eksterna. Kedua arteri ini menembus dinding perut melalui cincin inguinalis. Satu masuk ke ambing bagian kanan dan satu lagi masuk ke ambing bagian kiri. Begitu masuk ke dalam ambing, pembuluh arteri ini berubah namanya menjadi arteri mamaria. Arteri mamaria ini membentuk cabang yaitu arteri mamaria cranialis dan arteri mamaria caudalis. Arteri mamaria cranialis menyuplai darah segar untuk ambing bagian depan dan caudalis untuk ambing bagian belakang. Arteri 2 ini membentuk cabang beberapa kali menjadi pembuluh darah kapiler yang membawa darah ke dalam sel-sel menyusun kuarter, ambing depan dan belakang. Sebagian kecil darah segar dibawa ke ambing melalui pembuluh darah perineal. Darah kotor dari ambing dibawa kembali ke jantung melalui pembuluh vena. Pembuluh vena ini mulai dari vena kapiler berdampingan dengan pembuluh arteri kapiler. Pembuluh vena kapiler ini kemudian menyatu membentuk pembuluh darah vena yang mengalirkan darah kotor dari ambing. Pada bagian atas dari ambing, pembuluh vena ini bertemu membentuk lingkaran vena. Pada titik inilah darah meninggalkan ambing melalui dua rute. Rute pertama melalui vena pudenda eksterna sejajar dengan arteri pudenda eksterna menuju vena cava lalu ke jantung. Rute 2 terdiri dari dua vena yang disebut vena subcutaneus abdominal atau vena susu yang muncul pada sudut anterior atau depan dari ambing. Vena susu ini mengarah ke depan sepanjang garis ventral dinding perut bagian bawah dinding perut, tepat di bawah kulit. Vena ini menembus rongga dada pada sumur susu, bergabung dengan vena cava anterior, masuk ke jantung. Ketika sapi dalam posisi berdiri, maka darah kembali ke jantung melalui vena susu. Sedangkan apabila dalam posisi tidur atau rebahan, maka darah kotor kembali ke jantung melalui vena pudenda eksterna. Pada saat laktasi, yaitu setelah partus, awal laktasi, aliran darah ke ambing 29 kali meningkat sampai 180%. Untuk membentuk 1 liter susu dibutuhkan aliran darah sebesar 500. Selanjutnya ada sistem syaraf. Lapisan dalam ambing dilengkapi dengan sistem syaraf yang terdiri dari dua tipe,
yaitu serabut syaraf eferen sensoris dan serabut syaraf eferen simpatis. Fungsi utama dari serabut syaraf simpatis pada ambing adalah untuk mengontrol penyediaan darah pada ambing dan menginervasi otot-otot polos yang mengelilingi saluran-saluran susu dan otot-otot sphincter dari puting susu. Rangsangan yang mengejutkan pada sapi menyebabkan sistem simpatetik mengeluarkan hormon syaraf epinerpin yang mengecilkan pembuluh darah dan sehingga mengurangi produk susu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.